Saya tidak coba menggurui saudara-saudara di sini. Saya datang dengan doa, dengan hati saya. Saya juga menguji diri waktu saya menjawab undangan ini. Saya cuma tahu bahwa ada sesuatu yang Tuhan ingin, Tuhan mau dengan kita di kota ini. Oke, saya mulai dari awal. Saya tepatnya di bulan Agustus tanggal 3. Ini tahun ke-26 saya mengembalakan di Ambon. Ya. Jadi waktu saya datang ke sana, saya datang, ya kita pakai istilah Jakarta lah, kita sok tahu, kita merasa kita hebat, kita tahu banyak karena kita ke daerah, jadi kita mengecilkan daerah, keangkuhan, ya. Oke. Saya ke sana, saya merasa saya tahu. 7 tahun saya di Ambon, kota itu konflik, saudara tahu, itu konflik besar banget, berdarah banget. Yang sampai agendanya itu habisi eksistensi Kristen di Maluku. Gitu. Nah, itu saya sampai di titik itu konfliknya 99 sampai 2005. Ya, Papua sih kecil saudara pada Papua. Gitu. Ya, tahun 99 2005 kita nonton orang mati tiap hari. Kamu dengar bom di film. Kalau bom beneran, kalau kota ini misalnya konflik, kamu dengar bom di situ, itu rumahmu goyang. Matius Markus hilang dari kepala. Nah, kamu gak ingat ayat apapun. Awal-awal mungkin pasti. Jadi itu nggak sehari, itu tiap hari. Dan saya nggak hidup dengan lampu kayak gini, nggak boleh ada lampu. Kalau ada lampu, jadi jam 6 itu tuh udah gelap, nggak boleh ada lampu. Kalau TV nyala di rumah kamu dilempar. Nah, kenapa? Karena kalau rumah itu terang, nanti ada tanda kehidupan di dalam. Itu jadi sasaran tembakan dan semua. Jadi satu warga tuh gelap banget. Nah, nanti rumah saya digedor karena mereka tahu saya pendeta kan, itu malam jam 11 ada pakai batu, bapak mereka pagarnya gitu. Artinya kita saya harus keluar dengan pagar. Mereka cuma minta didoain. Nah, jadi waktu saya keluar, semua di situ nggak ada yang sedih. Bau minuman, arak, itu anak di sini lembing, tombak segala macam, udah nggak bisa ngomong, jangan coba-coba ceramah deh, cuma berdoa aja. Alkitab itu diikat tali rafia, digantung di dada gini, pokoknya gitu. Jadi saya juga ikut menghakimi, wah ini berdosa semuanya, kayak sampai saya kasih istilah, saya mengalami saya kasih istilah kebangkrutan teologis. Apa itu kebangkrutan teologis? Kita gini, Tuhan, kamu ada nggak sih? Kita doa, kita menjerit, kita semua. Kamu ada nggak sih Tuhan? Ada. Jadi secara doktrin saya masih percaya Tuhan ada, tapi kayaknya iman nggak ada deh. Nah itu, kayak gitu. Nah, nggak bisa bilang ada kebaktian, nggak bisa. Gereja yang saya bisa tempuh 15 menit, jadi 2 jam, kenapa saya mesti jalan kaki naik gunung gitu baru. Jadi nggak bisa bilang ada kebaktian, kita saling telepon. Ada orang nggak di gereja? Ada apa 20? Ya udah turun ke gereja. Nah, rindunya ngumpul gitu. Jadi maksudnya mendingan mati bareng-bareng daripada sendiri-sendiri gitu kan. Rindunya cuma begitu. Nah, satu kali itu ibadah hari Sabtu. Saya cuma telepon pagi, ada orang nggak? Kita rindu ngumpul aja gitu. Nggak bisa bilang ada kebaktian.
Doa berkat saya kalau habis ibadah tidak ada yang mati ya, nanti kita kumpul lagi gitu. Nah, sudah kayak gitu. Nah, waktu saya kumpul, nah sementara kita bangun ini banyak, sedikit orang yang bisa datang, yang berani datang. Kalau yang takut ya tinggal aja di rumah. Jadi kita kebaktian, sementara kebaktian bom di sini bunyi. Wah, ketakutan di dalam. Saya juga takut. Saya masih naik, cuman dari jendela itu lihat asal di situ, di sana, di sana. Nah, di sini kayak gitu, ubarin aja. Terus ubar, kalau kita mati di luar gimana? Ya udah di dalam aja mati bareng-bareng. Kalau mereka nyerbu gimana? Kayak gitu. Perasaan itu kayak gitu. Itu yang saya bilang kebangkrutan teologi. Nah lalu sudah gitu di dalam perasaan bercampur-campur. Nah, terus tiba-tiba worship leader saya cuma nyanyi, nggak diatur, gitu cuma. Dalam 7 tahun baru sekali saya rasa ada sesuatu yang aneh, gitu, yang belum pernah. Gitu. Dia cuma nyanyi, tiba-tiba kita semua nyanyi. Tapi bedanya setiap kata yang saya mau bilang itu kayak dia mau keluar dari mulut. Wow banget. Orang Ambon tukang nyanyi, saudara. Tukang nyanyi. Tapi kali itu saya bingung banget, saya bilang ini ada apa gitu. Lagu yang dulu saya nyanyi sambil makan permen, lihat-lihat lampu, tapi kali itu begitu berharga setiap kata untuk saya ucapin dia dalam penyembahan. Setiap jam yang Tuhan di kau perlukan, ku datang juru selamat. Itu nyanyi sudah merau-rau semua. Saya sakit, saya look back, kayaknya ada apa ya? Ada apa di sini? Nah, ternyata itu jadi pasal pertama buat saya. Nah, saya bukan nggak bisa berkhotbah, tapi saya sedang berbohong kalau saya khotbah. Saya sedang berbohong. Kenapa? Hati dan mulut nggak sama. Kan kita mesti ngomong yang bagus kan. Tapi di hati macam-macam, kebencian, macam-macam. Doa saya udah doa kayak orang Ambon, gitu ya. Doanya udah doa menghukum, doa kalau boleh Tuhan, gunung itu terbelah dan mereka terkubur hidup-hidup saja Tuhan, gitu. Doa kayak gitu. Tuhan dengar sih, cuma nggak dijawab. Gitu. Ya, gitu. Jadi lihat itu kondisi saya, ya, kondisi saya. Kayak pemimpinnya kayak gitu, bagaimana jemaat? Belum kalau saya tidur jam 3 telepon bunyi, karena saya tidur dengan telepon. Di daerah kan kayak gitu, semua bergantung. Nanti telepon jemaat lagi nangis, kenapa? Ini mereka udah masuk ke rumah saya, Pak. Lalu ini Pak, kamu lagi ngapain? Lagi tiara Pak? Katanya gitu. Saya kan gak lihat, cuma dengar. Tiba-tiba dari telepon dengar tang, terus mati telepon. Dalam hati gua mati deh, mati. Nah, itu situasinya. Nanti ketemu lagi berapa hari, bagaimana? Rumah saya udah habis Pak, dibakar, digigit. Lalu, ayo kita pergi lihat rumahmu. Begitu saya ketemu, udah habis. Jadi waktu kamu telepon, kamu di mana? Saya di atas itu. Lalu mereka di sini Pak, mereka masuk di sini. Lalu gimana kamu bisa lari? Katanya itu. Tuh dia ngomongnya kayak malu gitu. Saya digendong. Saya ini nggak ngerti. Dalam hati pikiran saya digendong, lewatin mereka. Iya Pak. Gue pikir suaminya Ambon kan, kayak rainbow gitu. Gendong, tembang. Gue pikir gitu. Jadi saya nggak bayangin ini kayak gitu. Jadi saya nanya, siapa yang gendong? Dia malaikat Pak. Hah? Saya ngomong, Tuhan, saya 20 tahun lebih melayani nggak pernah digendong malaikat. Ini digendong
lewatin mereka. Sampai di dapur ada jendela, dilepasin dari situ. Dia, itu satu diam, saya itu mengganggu. Makanya saya bilang, dia tabrak semua konsep-konsep saya. Itu masa-masa. Nah, itu pasal pertama. Kalau kita kantor di gereja, kita duduk. Sebenarnya nggak harus kerja, karena saya tahu mobil nggak bisa keluar, semua nggak bisa di jalan-jalan tuh barikade di mana-mana. Tapi semua memang rindu kumpul, itu dia. Maunya kita kumpul supaya kalau ada apa-apa sama-sama gitu. Nah, duduk di kantor tuh diam. Nah, itulah masa-masa seperti Roh Kudus tuh di guru aku. Tentu nggak ada orang mau ke Ambon lah, biar teman sahabat baik juga kalau saya telepon. Ya Grace, gua doa dulu ya Grace ya, sorry ya. Ya gua tahu lah, gitu kan gitu. Nah kayak kamu tahu pelabuhan ditutup, airport ditutup, kita nggak bisa kemana-mana. Nah itu yang saya bilang kayak, Tuhan kamu di mana? Ada nggak sih? Nah akhirnya seperti suara, kalau kamu nggak bisa lagi yang lain, kenapa kamu nggak mulai memuji Dia? Kenapa? Bukan hal baru buat kita pelayan-pelayan Tuhan dengan pujian penyembahan kan. Tapi ada sesuatu yang saya bilang, kenapa saya nggak punya ini bertahun-tahun? Nah itulah saya mulai duduk, mulai dialog, mulai semuanya duduk. Cuma tiap hari kayak gitu. Akhirnya saya nggak coba mengoreler, saya mulai dengan satu. Oke, kalau kita nggak bisa bikin yang lain, yuk kita menyembah aja. Nah itulah saya seperti mulai dari nol kembali. Saya menghabiskan 7 tahun untuk merubah semuanya. Jadi jangan ditiru, saya nggak ngajar bentuk, itu bahaya, saya nggak mau, tidak boleh, ya. Cuman saya membagi pengalaman ini, gitu. Nah itu udah jadi obsesi saya. Saya mau khotbah duit, mau khotbah kelinci, mau khotbah apa aja, saya pasti ngomongnya worship itu. Itu karena pengalaman masa-masa seperti itu, gitu. Nah satu yang buat saya ini intiman, gitu. Nah background kami di Ambon, ya kamu tahu kan, kekristenan dimulai di bumi Nusantara kan, kan? Background kami Protestan Calvinis. Nah, itu tabrakan dengan semua yang wah. Jadi saudara bisa tahu kalau saya bilang kebangkrutan teologis ya itu sudah. Gitu. Oke, ya. Tapi saya coba bagi, makanya waktu diminta ke sini untuk bagi tentang worship, tentang semua, saya cuma bikin. Sebenarnya kalau kita mau siap, cuma ada 2 pelayanan di surga, doa dan penyembahan dalam kekekalan. Nah, nggak banyak gereja melihat hal ini sebagai fondasi yang paling penting mesti kita bangun. Saya juga bangun doa, saya bangun menara doa, saya bangun. Tahu nggak alasannya? Bukan karena suka berdoa, enggak, karena takut mati. Beda. Jadi doa kita ngaco, doanya sembarangan. Ini hari 17 tahun menara doa saya 24 jam. Bukan hebat, bukan. Saya sudah tukar teologi doa saya mungkin lebih dari 10 tahun. Dari yang ngaco-ngaco, metodologinya sembarangan, semua dasarnya cuma takut mati. Nah, cuma saya suka, saya bangga, saya cinta Tuhan saya. Saya kenal Tuhan saya di masa-masa seperti itu berbeda dengan yang saya dulu diceritain orang dalam sekolah waktu belajar, beda banget. Tuhan gak marah, Tuhan gak cita-cita kuliahin saya, kamu enggak, Tuhan keren banget. Tuhan keren banget. Pelan-pelan dibuka sampai saya seperti puzzle, satu-satu dikumpul, satu-satu dikumpul. Ya, tentang penyembahan. Ini masa lagi kita lagi tegang. Buat gimana? Saya dulu di kantor sama semua staff, tapi nggak
bagian itu, karena masing-masing punya imajinasi sendiri. Ingatin 4 pendeta saya dipotong sekarang, dicincang. Jadi semua kayak dia gitu kan. Terus tiba-tiba ada orang nyanyi di depan sana di lobi depan. Keren, orang Ambon nyanyinya keren. 1 tingkat di bawah malaikat. Ya, coba bercanda. Jadi saya ketipu. Gitu. Keren banget. Cuma yang bikin saya bereaksi, dia nyanyinya sembarangan. Dia nyanyi lagu Ambon, bukan nyanyi lagu gereja. Dia nyanyi lagu daerah. Sambil mama bakar sagu, dia nyanyi. Mama terbakar dan sagu-sagu. Itu nyanyinya. Gimana gua gak marah? Wah, siapa tuh? Saya keluar. Tahu nggak di depan siapa yang nyanyi? Orang gila. Orang gila yang di jalan tuh Pak, yang di jalan-jalan gila-gila orang tua kan main masuk aja kalau di gereja dulu terus nyanyi. Saya ngapain ada di sini? Saya suruh dia keluar, kasih duit dia keluar. Saya balik masuk ke kantor, saya dengar suara. Enggak, kalau cuma nyanyi, orang gila juga nyanyi guys. Benar, itu ya. Saya duduk di meja kerja saya duduk berapa detik, yang nangis, yang ngerti. Maksud saya gini, berarti selama saya 7 tahun di Ambon, orang Ambon tidak memuji, mereka menyanyi. Loh, lagu rohani dong, ayat-ayat yang nyanyi. Tapi nanti dulu, itu bukan pujian. Kamu cuma menyanyi. Kamu suka lagunya, kamu suka musik, kamu suka, tapi belum tentu. Itu Roh Kudus duduk ngajar saya cuma nangis. Penyembahan apa coba? Penyembahan kata yang dipakai sebagai terminologi untuk penyembahan dalam bahasa Yunani dibilang proskuneo, diterjemahkan kiss, mencium. Itu worship. Jadi penyembahan itu mencium kata lain dipakai intimacy, keintiman. Jadi penyembahan itu terjadi waktu kamu punya hubungan yang intim dengan yang menciptakan kamu. That's worship. Kalau kamu tidak punya hubungan, kamu nggak menyembah, kamu menyanyi. Makanya nggak ada manifestasi dari hadirat, nggak ada. Yang paling bahaya, kita sudah melayani di atas, kita juga menyanyi. Bagus, bukan jelek, bagus. Tapi nanti dulu, nggak ada apa-apa yang terjadi. Wah itu ganggu saya, itu merubah, itu saya duduk cuma tiap hari minta bukakan saya, show me, Lord, tunjukkan buat saya. Tahu nggak kata mencium itu bahasanya orang dewasa? Saya mau tanya kamu. Kamu datang ke ibadah, ketemu orang, ya nggak semua kan? Hanya orang tertentu, kamu perlu dicium dan mencium. Apa alasan kamu dicium dan mencium? Jarak atau hubungan? Ya. Mau nggak buat keluar gua suruh cium sampan di depan semua? Mau nggak? Nggak mau kan? Nah, kamu pikir hanya karena kamu bilang Yesus itu penyembahan, Tuhan tidak terima itu sebagai penyembahan. Nah, penyembahan terjadi karena kamu punya hubungan. Nah, itu merubah seluruh konsep yang saya sudah pernah tahu. Itu merubah habis yang merubah. Nah, akhirnya bimbingan Roh Kudus juga. Saya duduk dan saya hanya mulai dengan saya punya tim. Saya punya worship team. Saya nggak rubah jemaat. Saya mulai dengan mereka dulu, karena kita harus berubah dulu. Kalau saudara mau perubahan terjadi di gerejamu, mulai dari top leaders, bukan dari siapa-siapa. Gak bisa, kamu gak bisa suruh. Harus saya yang berubah. Saya berubah, saya kumpul, saya bikin, saya bilang,
kita salah. Pertama saya yang salah karena saya harus mengajar kembali. Kita mulai dari nol. Nah, saya bikin satu pengajaran judulnya Sepakat di Pintu Gerbang. Jadi saya nggak rubah jemaat, enggak. Saya mau kita dulu berubah. Sepakat di pintu gerbang, artinya gini, ini rumah saya. Kamu mau masuk ke rumah saya, kita sepakat dari pintu depan, dari gerbang di depan. Tentang nilai-nilai yang saya mau bangun, tentang semua yang saya mau bangun, worshipnya kayak apa, sepakatnya di depan. Saya nggak mau kamu udah masuk baru protes. Nah, jadi saya bikin kesepakatan. Kalau sepakat, kita bisa kerjasama. Kalau enggak, saya tetap mengasihi kamu, tapi kamu nggak bisa kerjasama dengan saya. Itu kasarnya, lu semua bubar, gua sendiri main gitar besok. Saya buat kesepakatan. Dari pengertian itu, apa sih worship? Nah, itu. Semuanya saya buat. Karena saya mau kita dulu yang benar. Jangan main suruh-suruh jemaat. Gitu. Oh, pelan-pelan. Saya bilang, itu, jadi makanya saya bilang jangan ditiru. Itu bukan formula, bukan. Gitu. Kenapa lama banget sih Pak Chris? Ya karena orang ampun keras kepala gitu. Itu aja. Ya, saudara mungkin cukup 3 bulan nggak bisa gitu. Ya kan? Jadi ini tentang berubah pelan-pelan. Karena sama ingat Allah nggak bisa. Kamu nggak bisa rubah orang. Ah, saya mulai sepakat di pintu gerbang itu kesepakatan semua yang saya bikin. Kalau enggak apa-apa. Kamu nggak usah pelayan. Oh, nggak enak sekarang. Kami nggak lihat hasilnya dalam waktu singkat. Nah, saya nggak lihat perubahan. Tapi saya sedang bangun fondasi. Saya bongkar fondasi benar-benar. Saya bongkar. Gitu. Sebab penyembahan nggak boleh disuruh. Berarti Tuhan disembah karena disuruh. No. Tuhan bahkan nggak berani ikut campur waktu kamu menyembah. Oh, ini cacat teologi kita situ. Maka saya bilang yang harus berubah top leaders. Kita panggil orang-orang berbakat, kita suruh melayani tanpa kita ikut mereka secara teologis. Apa sih tentang penyembahan? Apa sih? Jadi kita sedang niru gereja lain, kita sedang niru WL yang hebat itu yang sudah bikin album dan kita pikir benar. No. Tahu nggak? Sorry, gereja modern, gereja di kota sedang teatrikal, mereka sedang buat pertunjukan dalam ibadah. No, mereka nggak buat, mereka bikin acara dalam penyembahan. Nah, saya mau percaya kemuliaan yang murah. Ini penting, jadi dituntut satu gaya hidup yang benar, dituntut dulu satu gaya hidup sampai dia nggak terjadi sesaat begitu, sampai benar-benar tiba-tiba ada satu perubahan yang saya nggak tahu, berubah benar-benar berubah sampai satu jemaat berubah. Jadi saya mulai bilang worship itu saya, kalau semua jemaat nyanyi, kamu nggak salah. Tapi saya nggak mau kamu suruh mereka nyanyi. Worship, penyembahan bukan repetisi. Penyembahan itu fresh. Nggak boleh disuruh. Berarti Tuhan disembah karena kamu suruh. Lihat, berapa puluh tahun jemaat berdiri. Kita childish, kita kekanak-kanakan. Semua disuruh, semua. Harusnya nggak boleh. Kata Toda diterjemahkan I will worship. Saya memutuskan, saya mau. Jadi kalau kamu nggak nyembah itu masalah kamu, bukan masalah worship itu. Kamu yang dalam masalah. Kamu mesti setting hati kamu dari rumah datang ke sini untuk memberi. Bukan uang. Nah, ini dia isu uang memang paling parah di gereja. Bukan uang. Tuhan nggak butuh duit, kamu butuh duit. Salah banget. Kita mengajar seakan-akan Tuhan butuh duit. Pekerjaan Tuhan butuh duit. Tuhan nggak butuh duit. Dia jual 1 bintang tuh nggak bisa beli di sini. Jadi kamu mesti lihat nilai yang kita kasih buat Tuhan terlalu murah banget. Gitu.
Pelan-pelan, saudara, pelan-pelan saya masih kurang. Jadi saya duduk sekian tahun, cuma seperti itu. Sampai semua berubah. Kita dewasa secara usia, tapi kita childish, kita kekanak-kanakan secara spirit. Gitu. Penyembahan itu latihan agama yang kita buat. Belum penyembahan. Kalau kamu benar-benar kenal yang kamu sembah, beda. Itu beda banget. Nanti kamu akan lihat. Gak ada satu upaya dari depan coba mengubah. Kita coba mau kasih kesan, kamu gagal, cacat semuanya, cacat. Siapa yang ngajar kamu teriak-teriak, serius masak? Saya bedah puluhan literatur saya bedah. Hanya literatur Daud saja lebih dari 20 literatur saya sudah bedah semua. Jadi saya bukan asal ngomong, saya asal ngomong. Nah, tahu nggak? Ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Sebelum saya terusin, coba lihat. Mungkinkah Tuhan mengizinkan satu aktivitas yang membosankan dalam kekekalan? Ulang. Mungkinkah Tuhan mengizinkan satu aktivitas yang membosankan berlangsung dalam kekekalan? Nggak ada khotbah di sorga, nggak ada seminar di sorga, nggak ada yang lain. Ini pujian berlangsung siang dan malam. Berapa lama? Selama-lamanya dalam kekekalan. Siapa yang bisa ukur kekekalan? Siapa bisa ukur? Kalau kamu bisa punya usia 1 juta tahun, itu baru permulaan dari kekekalan. Nah, penyembahan berlangsung di sana. Yang kayak tadi kan, yang kayak kamu lihat di gereja-gereja lain, itu kayak kamu di sorga. Wow, kalau gitu gua nggak betah di sorga. Kamu bisa bayangkan nggak ada aktivitas lain. Nah, itu baru saya bagaimana Tuhan? Sebenarnya bukan bingung lagi. Kalau saya bilang penyembahan, langsung bilang nyanyi, musik, itu kamu persempit dia. Itu penyembahan tuh hubungan. Ada yang lain, inti dengan Tuhan. Mau suara lu kayak gonggong, Tuhan senang. Nah, yang gak suka pendeta, Tuhan suka. Iya. Jadi, nah, kalau ini berubah, jadi saya kasih dulu hari ini menciptakan budaya, budaya profetik. Menciptakan budaya profetik. Kata profetik saya taruh karena ini sangat penting. Profetik ini penting. Pelayanan ini namanya prophetic ministry. Ini penting banget, saudara. Nah, nanti apa sih prophetic? Prophetic bukan that says the Lord, bukan itu terlalu biasa. Prophetic ini, kalau bilang prophetic church, apa sih prophetic church? Tadi ada judulnya menciptakan budaya prophetic. Itu, ya. Apa sih prophetic? Prophetic itu begini, waktu Tuhan bergerak, ada gereja yang siap dengan itu. Waktu Tuhan mau kemana aja, ada gereja yang siap menyambutnya. Prophetic people, artinya ada orang yang siap untuk menyambut itu. Itu prophetic. Nah, kalau para musisi, semua worship team ini mau bergerak seperti yang Tuhan mau, bukan konsep yang kita bikin sendiri, yang kita tiru-tiru. Konsep yang Tuhan mau, kamu prophetic. Sayang kita kehilangan itu. Nah, ini pertama budaya, menciptakan budaya prophetic. Pertama, kamu tidak bisa rubah budaya yang sudah ada. Yang Calvin, yang Reform, GPDI, Bethel Indonesia, wah macam-macam. Coba kalian, kamu nggak mungkin berubah itu. Kamu bisa lihat, di sini semua bapak-bapak kepala, kritik saya nggak mau, paling saya pulang ke sini, gitu kan? Gitu. Nah, karena gini, coba saya coba stimulasi, coba saya rangsang. Coba pikir, apa yang jadi buku panduan setiap gereja?
Alkitab agak bohong. Apa yang jadi manual book dari semua gereja? Yang jadi manual book dari setiap gereja adalah sejarah gerejanya, bukan Alkitab. Protestan membawa sejarah gereja Protestan. Pentakosta membawa gereja sejarah Pentakosta. Ya kan? Makanya kamu lihat Alkitab kita sama, tapi kita berkelahi. Dia udah bagus, cuma dia belum Pentakosta. Coba lihat, coba. Kan gitu. Ya kan? Sampai kita akhirnya kita jadi bercandaan. Kamu minum kopi apa terus? Wah, ini kopi karismatik. Ya, ini gado-gado Pentakosta. Wah, nah, ya enak gitu. Tapi kita, ini dia, bukan hal kita. Kita berkelahi, baptis saja kita berkelahi. Lu baptisnya gimana? Gua cuci muka, gua nyelam, tengkurap, gua minum mahal. Udah kamu bisa lihat. Kalau kita semua mau jadikan Alkitab buku panduan kita, wah, gitu. Nah, makanya saya hati-hati, saya nggak mau ngajar bentuk. Kalau saya ngajar bentuk, sesat, jangan dengar Kris. Jangan. Sebab banyak kan seminar gitu. Worship, prayer, doa dan penyembahan yang diajar bentuk. Doa itu 3 hal, itu udah bentuk tuh. Nanti kalau lu nggak kayak gitu, rasanya belum berdoa. Nah ini, sama kalau penyembah. Nah, saya mesti temenin penyembahan itu hubungan. Jadi bisa nggak kamu nyembah sambil masak-masak? Bisa nggak? Perlu musik, bisa juga. Ya kan? Sambil duduk nyembah, bisa. Naik motor, nyembah bisa. Kalau musik, ya terserah kamu mau pakai musik mau enggak. Kamu punya pangan hubungan. Perlu tutup mata, nabrak lo nanti. Nah, makanya saya bilang dia luas banget, dia luas sekali. Jangan kamu batasi. Nah, kalau per individu ya punya pemahaman ini, makanya saya bilang kita tidak bisa rubah budaya. Tapi apa yang kita perlu buat? Ciptakan budaya baru. Namanya budaya kerajaan Allah. Nah itu dia nggak memihak mana-mana, udah cetak birunya memang dari sana. Gitu. Yuk, saya harap dengan 2 hari ini adalah yang kita bawa ke local church kita masing-masing. Oke. Saya ambil satu cerita klasik di Perjanjian Lama dalam 1 Samuel. Gini. Israel pernah ada dalam masa begitu gelap sampai dibilang gini, firman Allah tidak terdengar, lampu di bait Allah hampir padam. Perhatikan pesan tersembunyi di dalam. Itu kondisi yang kami alami waktu di Ambon. Lampunya hampir padam, pesan udah nggak ada. Nah, itu imamnya namanya Imam Eli pada zaman itu. Nah, di zaman yang sama Tuhan munculkan imam yang baru namanya Samuel. Kita baca dulu 1 Samuel 3 ayat yang pertama. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Coba lihat. Kalau bahasa Indonesia masa kini bilang Samuel yang masih anak-anak. Wah, lihat itu. Wow, ya. Samuel yang masih anak-anak ada di bawah pengawasan ini. Dibilang pada masa itu jarang sekali ada pesan dan penglihatan dari Tuhan. Coba terjemahkan mungkin di daerah kamu, di lokal church kamu, kayak ya udahlah hari Minggu ibadah. Ada khotbah, ada apa aja ada,
Tapi yang dibilang di sini nggak ada tuh gini loh, kering. Nah, saya belajar tabernakel lama. Kalian Pentakosta, kalian jago semua kan tabernakel sudah. Mari saja. Kalian imam besar, dia masuk di ruang Maha Kudus. Dia bawa apa? Dia bawa api, darah dan api. Itu dia mesti bawa. Apa pesan kitab suci tentang ibadah, tentang kemarahan? Dia bilang, kamu harus jaga supaya apinya tidak boleh padam. Mari, saya harap rohmu bisa mendengar. Gereja bagus, banyak gereja. Dulu kita punya, tapi sekarang cuma tinggal asap. Api yang mana? Nah, asap sedang bilang begini. Dulu kita ada api di sini. Zaman saya punya opa dulu ada api di sini. Sekarang cuma asap. Kamu lihat. Padahal yang mesti diganti bukan bagus. Gereja sedang bikin semuanya bagus, ganti sound system, ganti cari pemain latih. Saya juga sama, saudara. Saya juga sama. Saya nggak asal ngomong. Saya equip, saya punya tim. Saya korban. Saya investasi. Gitu. Saya panggil guru. Saya panggil semuanya hanya untuk lengkapi mereka. Tapi satu yang saya nggak mau, api nggak boleh padam. Nah, kita lihat dulu ini keadaan satu bangsa gelap banget. Pabayuan tidak tersebar, kayak mereka tidak bisa dengar suara Tuhan. Tiba-tiba dalam zaman itu ada satu perempuan namanya Hana, dia mandul. Tadi ada kata Samuel kan kita baca di situ. Nah, mamanya itu Hana, ibunya Samuel itu namanya Hana, dia mandul. Merupakan aib buat semua perempuan Yahudi kalau mereka mandul. Itu penghinaan, bahkan dianggap kutuk, hukuman karena kamu mandul. Jadi keluarga menghina kamu, satu bangsa juga bisa menghina kamu. Nah, Hana menangis. Hana sedih, bertahun-tahun dia mengalami ini. Ini salah satu cerita yang paling depresi, yang paling blue dalam Alkitab. Salah satu, dari banyak cerita. Lalu Hana pergi ke bait Allah dan dia menangis dalam doanya. Bahkan di satu pasal dia bilang, lalu sujudlah Hana dan menyembah. Ini kata kuncinya. Nah, doa Hana bukan sekedar beban seorang ibu, bukan. Doanya enggak, bahasa doanya enggak mulus kayak doa-doa pengkhotbah yang begitu manis, teratur. Oh Tuhan, jawab kami Tuhan, kami mau meminta. Enggak gitu. Kamu tahu, ini ibadah pagi, doa Hana sampai nggak dimengerti, kerangannya tidak bisa dimengerti oleh Imam Eli. Sampai dia bilang gini, kamu mabok ya? Kira-kira kalau gembala lu ngomong gitu, lu masih mau balik lagi nggak ke gereja itu? Kamu bayangin, ibu ini sudah dihina, itu di gereja dihina lagi sama gembala. Padahal dia lagi mengerang, Tuhan, kasih gua anak Tuhan, saya nggak sanggup terus dihina kayak gini. Imam Eli gak mabok ya? Dengan singkat, kamu dengar, Hana cuma minta anak. Dia cuma minta anak. Tuhan kasih nabi. Waktu saya mau ke sini, impresi yang kuat, bilang ini kabar baik buat kalian. Justru yang gak dianggap, justru mungkin udah dihina-hina, Tuhan akan mulai dari situ. Tuhan mulai dari yang mandul, yang menurut apa nih? Kayak kita dong, keren gerejanya.
gerak, ya. Tapi mari kiranya roh bisa dengar. Tuhan mulai dengan yang seperti itu. Begitu Samuel, bahkan dia nggak tahu suara Tuhan, karena Tuhan ngomong, dia dipikir suara siapa dia? Wow. Pelajarannya gini, seni mendengar suara Tuhan adalah salah dengar. Bikin salah sama bikin dosa beda, saudara. Beda. Bikin salah aja dulu, bikin salah aja, nanti jadi pintar kan. Jadi saya melatih ya Bang, bagaimana mendengar Tuhan, bagaimana benar. Terus biasa, seperti kamu belajar musik, kamu sudah ada di dalam jalurnya belajar musik, tapi masih salah-salah, nggak apa-apa. Bunyinya kayak babi kecekik gitu, nggak apa-apa. Tapi kamu sudah ada di jalurnya. Kalau kamu terus latihan, lu jadi jago musik. Nah, begitu juga dengan mendengar dia. Saya rindu pengen dengar Tuhan. Saya mau bilang, Tuhan lebih rindu lagi mau ngomong apa lo? Dia lebih rindu lagi. Nah kalau ini ada, kamu tahu dah, mendingan api kecil tapi minyaknya banyak karena api dari Tuhan. Minyak kamu yang mesti beli. Nah kita dikasih api, tapi kita tak beli minyak, mati apinya. Mendingan walaupun api kecil, tapi kita punya minyak yang terus dia bisa lama daripada gede hari ini besok mati. Ini loh saudara, tentang Eli dan Samuel. Eli disebut imam roti, jadi imam karena roti. Sorry, terlalu banyak kita melayani karena PK. Saya belum mengatakan salah. Saya senang bilang ada nilai yang lebih tinggi sebenarnya. Melayani karena persembahan, ya kan? Itu imam roti. Dia bilang Eli disingkirkan, Samuel disebut imam kepercayaan. Nah hari ini semua imam, semua pelayanan ini harus dengan model ini. Sebenarnya bukan nggak ada anak emas. No, jangan dengar pengajaran ini. Gak ada anak emas, gak ada superstar dalam kerajaan Allah. Kita sama semuanya. Kamu mulai di desa, Tuhanmu besar. Mungkin kalau ngomong teknologi, saya minder dari Ambon. Ngomong apa lah? Fashion, ngomong semua yang naik. Kita bisa minder karena kita di daerah. Tapi kalau ngomong Tuhan, 1 senti pun gua gak mundur dari lo. Karena Tuhan kita gede, sama main di Amerika, sama. Ini yang kamu mesti punya. Waktu kamu di dalam kondisi ini, wow, itu api menyala, saudara. Api menyala. Nah, dalam masa Samuel baru muncul satu nama yang kalau pada Alkitab kita nggak tahu dia, namanya David. Kita tahu Daud karena ada Alkitab. Siapa yang tahu Daud tuh? Cuma Tuhan yang tahu. Nah ini nih, siapa dia sih? Anak gembala miskin di Bethlehem. Anak yang biasa tertolak di rumah. Anak yang tidak memenuhi syarat dalam banyak hal. David, itu Daud, nggak memenuhi syarat banyak. Kabar baik buat saudara dan saya. Kita mungkin seperti ini. Kebanggaan setiap laki-laki Ibrani kalau dia bisa jadi tentara. Itu kebanggaan. Daud nggak memenuhi syarat, terlalu pendek. Kerjaannya apa coba? Pakai istilah modern, anak band, main kecapi doang. Kalau bikin konser yang nonton, ya binatang sama pohon.
Di hutan, mainnya di hutan. Kamu lihat, makanya saya bilang, bukan karena ada orang, dia sendiri, tapi bagaimana ya Tuhan dengan Daud itu. Wow, David. Saya udah bedah banyak banget literatur Daud. Saya penasaran Tuhan ada apa. Hanya ada 3 orang di dalam Alkitab, 3 orang yang dapat sertifikat dari sorga berkenan kepada Allah. Hanya ada 3. Yesus di perjanjian baru, di perjanjian lama, David dan Henok. Nah, bukan Abraham, Musa, Yesaya, Nabi-Nabi, tolong 2 orang. Daud kita tahu jadi raja. Henok, apa prestasi Henok? Alkitab cuma nulis gini, and Enoch walk with God. Henok berjalan sama Tuhan. Apa artinya berjalan? Hubungan 300 tahun Henok berjalan dengan Tuhan dan dia rapture. Cuman jalan dengan Tuhan dapat sertifikat. Artinya Tuhan gak cari orang yang sibuk pelayanan. Tuhan gak butuh. Tuhan butuh kamu, Tuhan butuh hatimu. Jadi pelayanan lahir dari hati. Bukan karena kamu pikir kamu sibuk pelayanan, Tuhan, kamu gak bisa bujuk Tuhan. Kita nggak bisa maksa Tuhan masuk dalam konsep kita, nggak bisa. Sorry, tolong diedit. Semua kepercayaan berpikir bahwa Tuhan bisa disokong. Iya, dengan sesembahan, sajen, apa saja Tuhan bisa disokong. Nah, virus ini masuk juga di gereja. Kamu pikir Tuhan bisa kamu motivasi atau dengan pelayanan? Kamu nggak pelayanan, Tuhan sayang kamu. Lu baca Alkitab 5 jam sehari, Tuhan tidak tambah sayang. Wih, sesak Pak Kris. Nggak apa-apa. Kamu berdoa 5 jam 1 hari, Tuhan nggak tambah sayang. Kenapa? Dia sudah sayang kamu. Paulus menulis, Kristus sudah mati selagi kamu dalam dosa. Nah, jadi kalau saya berdoa berjam-jam, bukan supaya Tuhan tambah sayang, saya yang tambah sayang Tuhan. Kalau kamu baca Alkitab lama-lama itu tandanya kamu gak puas, lama-lama dengan kamu yang tambah sayang. Tuhan sudah sayang habis-habisan, dia udah mati buat kamu. Mau tahu, dia bukan mati untuk kamu, dia mati sebagai kamu. Dia mati sebagai Kristus manusia. Sehingga waktu Bapak di sorga lihat saudara, Bapak di sorga lihat saya, dia lihat Yesus anaknya. Itu, wow, mahal banget, kamu mahal. Nah, dasar ini, waktu ngerti, saya menyembah, nggak usah disuruh. Nggak usah. Saya akan berdiri, nggak usah disuruh. Nah, kita cacat, karena kita nggak punya pengalaman yang dalam, kita nggak punya pengalaman. Jadi kita seakan-akan kita welcome Tuhan tadi. Hei, ini rumah dia, kamu nggak perlu welcome dia. Berarti seakan-akan, ayo mari kita lebih dalam lagi. Tuhan udah dekat tuh, dia lagi tempat parkir. Untuk dia berdiri, sembarangan dong. Ini yang saya bilang sihir dalam gereja ini begini-begini. Wow. Dari mana kamu punya pengetahuan seperti itu? Wow. Nah kamu lihat tahu, nggak ada yang kenal. Mulai dari Enoch, Enoch cuma berjalan. Aduh. Nah sekarang tentang David. Berapa? Apa kerjaan? Jaga kambing. Berapa ekor? 2-3 ekor yang nulis sama. Bukan 2.000 ekor. Kalau 2.000, abangnya yang ngambil. Itu bisnis besar. Jadi bayangin, orang Yahudi kan pagi-pagi semua breakfast duduk sama-sama. Dia lihat abang-abangnya pakai baju militer, dia cuma bilang, gua gak pengen. Kenapa? Gua pengen.
abang dagang semua kamu. Mereka mau pergi, mereka cuma urus kambing. Abang-abangnya gagal jalan ke markas besar akan bersenjata Israel kira-kira gitu kan. Daud ke hutan, Daud ke jalan. Nah itu karena kita baru tahu. Sebelum menang kita, itu Daud sampai di surga, nggak bisa yang lain. Nyanyi, kecapinya keren banget, main. Gitu. Singa datang, ganggu kambing, dibunuh. Kira Daud, kalau gua jadi Daud, kambing 3 ekor, singa datang dibunuh. Maksudnya gini, nggak ada yang lihat kan? Nggak ada yang lihat. Ayo, ada yang lihat. Kamu lihat, kamu bisa lihat Tuhan lihat anak gembala miskin dalam kesendirian. Pelajaran apa yang kamu bisa bikin dari sini? Bagi dia, tanggung jawab lebih penting dari promosi. Nah ini ada nggak di kita semua? Jangan harapkan kemuliaan. Saya nggak ikut kemuliaan yang murah. Nih, belajar dengan Roh Kudus. Ini masa-masa konflik itu kita makan di warung. Saya duduk di warung lagi makan, kursinya kursi plastik. Tapi saya duduk kursinya kelipet kan? Ya ampun, gak punya warung. Sorry bang, habis murahan. Terus, ya sih plastik tipis, murah kan? Udah setahun, 2 tahun saya udah lupa. Tapi saya lagi belajar tentang ini. Saya kayak ingat kursi itu. Hubungannya apa coba? Nah, apa fungsi kursi? Adalah untuk menahan bobot manusia, saya kalau duduk, itu fungsinya. Nah, waktu kursi itu tidak mampu nahan bobot saya, berarti dia disfungsi. Karena murah. Sudah. Nah, waktu saya lagi belajar, kita sedang kelata, ngutip-ngutip ayat ini. Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Nah, waktu itu Roh Kudus ngajar saya, dia ingetin itu. Nanti dulu, Chris. Pertanyaan ini, apakah pujian penyembahan kamu cukup berbobot untuk Tuhan turun dan bertahta? Itu kamu mesti jawab. Karena waktu Tuhan datang, dia datang dengan segala keberadaannya, ketuhanannya. Jadi bukan karena mau nyanyi terus nanti dulu. Itu yang saya bilang, cacat dari situ. Wow, saya duduk kumpul lagi dengan tim musik, sharing apa yang saya dapat. Tujuannya gini loh, ayo, di mana tanggung jawab kita? Saya nggak bisa marah-marah kalian. Saya nggak mungkin dengan marah-marah kamu lalu itu jadi. Mau nggak kita sama-sama ambil beban ini? Kalau semua harus penyembah, semua yang harus bobotnya turun. Kemuliaan itu dari kata kabot, artinya bobot. Nah, kemuliaan Tuhan mau turun. Pujian kamu cukup nggak kuat untuk nahan dia? Ini dia. Makanya saya bilang bayangin gereja masih mari semua bilang apa sih? Kok cari-cari nggak ada, Daud nggak teriak-teriak gitu. Ini saya cuma mau bilang. Tahu nggak? Salah satu kata penyembahan yang dipakai latrio, kata latrio diterjemahkan hadiah. Jadi jalan masuk ke hadirat Tuhan bukan penyembahan, bukan. Jalan masuk ke hadirat Tuhan itu the blood of Jesus, darah Yesus. Oleh darahnya kamu punya keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Kita bisa tetapkannya karena darah Yesus. Lalu penyembahan apa? Penyembahan itu latrio, hadiah yang kita bawa kepada raja. Seseorang tidak boleh menghadap raja dengan tangan hampa. Nah pikirin, lu mau kasih hadiah buat pacar lu, pitanya aja udah lu pikirin berhari-hari, lu pita cocok, itu loh. Jadi waktu menyembah, kamu sadar dong, kamu mau kasih hadiah buat Tuhan. Hadiah lu kayak gitu, wow, sebentar haleluya. Apa sih? Itu kalau Tuhan ada secara fisik.
bongkar, mau sakit hati, mau sakit. Nah, ini karena dia ampun, kalau saudara saya nggak berani. Tapi ini karena dia ampun, wah sampai setara itu. Siapa tersinggung, singgung terus. Lalu begitu tuh omongan itu. Tersinggung kamu lagi, tersinggung kamu lagi. Kampungan banget sih. Jadi ini kita bapak tuh sampai ke akal-akal banget. Bapak, kalau nggak akan jadi. Kita pakai topeng di depan, kita nyanyi, semua kita pakai topeng. Kita kurus mendadak kalau hari Minggu. Bagaimana kamu pikir Tuhan bisa didramatik seperti itu? Ini yang saya bilang. Makanya nggak ada apa-apa bertahun-tahun. Jadi kita kayak bikin acara aja. Sekarang saya tanya, Daud sekolah di mana? Ada yang tahu, mungkin ada yang lebih kaya literaturnya. Dia belajar sastra di mana? Dia kuliah di sastra atau apa? Anak gembala miskin di Bethlehem. Tapi gini loh, kedekatan Daud merasakan hadirat Tuhan di mana nggak ada siapapun, dia sendirian, cuma binatang sama pohon. Tuhan itu dengan dia begitu dekat. Gila si Daud. Coba kamu baca Mazmurnya, kamu baca sampai, aduh. Sementara saya punya musik ini, saya punya singer semuanya. Coba, lu ngomong buat Tuhan. Coba, semua kata yang lu pengen bilang buat Tuhan, udah diambil ke Daud. Kita katakan, alhamdulillah, glory, udah makan diri. Engkau baik, makasih Tuhan, kau baik. Banyak apa? Ini, sorry, kalau tersinggung bagus kan jadi. Misalnya kami menyembahmu Tuhan, itu kan ulah orang. Kamu perlu bilang, Tuhan yang lihat menyembah apa enggak? Kami menyembahmu, gue yakin mereka semua nyembah. Jadi lu baru ngomong di atas. Makanya saya bilang, jangan ngomong. Waktu kita nyanyi, lagu itu ngomong sama kita. Lu tambah-tambah lagi di depan. Ini dia kacau. Aduh, coba lu pikir. Lu baca Mazmur, semua kata yang kamu pengen bilang buat Tuhan udah diambil ke Daud. Padahal kamu lebih pintar dari dia, lu kuliah. Apa yang buat Daud kayak gitu? Kamu miskin perempuan. Daud kaya, kamu gak punya ide. Daud yang bisa, biarlah perenunganku manis terdengar. Kemanakah aku bisa pergi menjauhimu Tuhan? Di dunia orang mati pun kamu di sana. Kamu bisa bayangin, Tuhan tuh lihat Daud sampai dia kalau mau marah nggak jadi dia tuh baik banget. Tidak, kelihatannya saya suka mau kayak anak kecil untuk kamu bisa tangkap apa yang paling dasar di sini. Kamu bang, saya sudah baca banyak, mari sertifikatnya berkenan kepada Allah. Tapi kamu baca orang ini gagal sesering dia berdiri. Beda cara Tuhan nilai dengan Bapak Gembala, dengan beda. Jadi saya semakin jatuh cinta sama Tuhan. Keren banget sih. Kadang-kadang kita nangis bukan karena kita susah. Kadang-kadang kita nangis karena kita perlu menangis. Waktu kesadaran itu datang mengingatkan, kok Tuhan gak menyerah ya sama saya? Yang modelnya kayak anjing babi ini, bikin salah melulu, kok Tuhan baik sih? Kok dia gak nyerah sih? Itu kita nangis juga Tuhan, lu baik banget sih. Ini dia, saya baca, kabar baik, Daud gagal di mana-mana. Kalau Tuhan mau pakai seseorang, dia nggak butuh riwayat hidupnya. Jadi kalau saudara, aduh Pak, saya berdoa aja nggak bisa, kamu memenuhi syarat buat dipakai Tuhan. Kamu lihat, Tuhan nggak nanya CV kamu, Mari, lihat ini cerita berlangsung di masa
Saul mau dilatih. Kamu lihat 1 Samuel. Kamu lihat ini tentang musik, tentang pemain musik ya, teman-teman, anak band ya. Kamu lihat dia cerita, kita hebat banget ya. Gitu. Pekerjaan Daud apa? Anak band. Waktu Samuel nanya gini, anakmu cuma ini? Baru sebagai ini, aduh sorry, gue lupa, mainin Nabi mau ke rumah kamu, semua keluarga suruh kumpul, 1 anak dilupain, itu kenapa? Daud gak diingat, makanya gini. Makanya ada penafsir yang nulis gini, apakah Daud anak sungguh atau anak mulut? Iya, sampai ada Mazmur yang bilang sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku. Jadi kamu lihat, kabar baiknya kamu bisa lihat Tuhan dari sini. Bapak mamamu siapa aja, gereja boleh benci kamu, Tuhan enggak. Tuhan tuh keren banget, Tuhan tuh. Kamu bisa nangis yang aduh orang nggak tahu, cuma kamu bilang Tuhan. Makanya kita bisa bilang nyembah, kita bisa berdoa sama Tuhan tuh karena kita sedang tahu bagaimana dia berusaha dengan kita. Dia nggak jinak-jinak, enggak. Sama dengan ini. Cuma dia anak Elsa, tapi suaminya, yang ada satu masih dia nggak kayak apa kerjanya? Jasa musician saja. Ya kan? Anak ya. Oh ya? Nama bandnya apa? The Wow. Karena malu, yang lain nggak ada semua, cuma tinggal orang. Oh, lagi konser di hutan Pak. Yang nonton siapa? Ya biasa pohon. Panggil kamu. Saya nggak akan makan sebelum kamu. Nih pesan pribadi. Sementara Daud cuma berpikir, gua akan kembali miskin. Saya nggak layak jadi apa-apa. Tuhan kirim Nabi untuk tunjuk dia dan katakan, there is a king inside of you. Nah sekarang saya mulai dari Saul. Lihat, Saul mulai zaman dulu udah ada pemain musik hebat, dan pemain musik itu semuanya nabi. Gua nggak ngarang, saya nggak tahu. Kita baca 1 Samuel 10 ayat 5. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Awak. Ini Saul disuruh sama Samuel, tempat kedudukan pasukan orang Filistin, dan di situ musuh, itu daerah musuh. Apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan. Dengan apa? Gambus, rebana, seluruh dan kecapi di bawah. Ini anak band, ini nabi, anak band nabi semua. Makanya pelayanan kamu ini namanya prophetic ministry. Jadi lu nabi sebenarnya, tapi nggak usah bikin kartu nama, nggak usah. Gitu. Nah, masalahnya yang saya mau tanya, itu realita nggak buat kamu? Nah, kalau saya bilang profet itu adalah itu mantel. Itu kamu waktu kamu ambil pelayanan ini, kalau benar ya, kamu dikasih mantel, itu legitimasi, itu jubah. Jadi sebenarnya singer ini bedanya dengan artis, kamu appointed singer. Itu kamu punya mantel profetik. Nah sayangnya itu nggak termanifestasi, karena memang kamu murah. Mari duduk, kita definisi ulang, duduk definisi ulang. Wow. Nah lalu yang ayat 6 ya, dibilang ini, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Lihat itu ya, bahasa Indonesia masa kini bilang begini ya, pada saat itu juga engkau akan dikuasai roh Tuhan, engkau akan mengikuti tari-tarian dan teriakan mereka, lalu engkau diberi sifat baru sehingga menjadi manusia lain. Artinya gini, ini nabi-nabi mending kecapi nari-nari begini, begitu Saul datang dia kesurupan atau kata
kenabian sampai dia itu kayaknya. Gimana? Ini yang aku maksud. Mari saya jelasin dulu. Ini fondasi. Ini perjanjian lama. Perjanjian lama tuh begini. Realitanya di luar. Roh Kudus itu di luar sana. Nabi tak asal bernubuat. Roh Kudus harus datang masuk baru dia bisa bernubuat. Nah kita di perjanjian baru, Roh Kudus atau realita bukan di luar, di sini. Nenek moyang teologi kita tuh Christ in you, Christ in me, the hope of glory. Kristus di dalam. Jadi kamu tidak berusaha masuk ke hadirat Allah. It's already in. Dia sudah di sini. Lu tadi ke toilet, mau pipis, mau semua. Lu sedang in the presence. Dia di sini. Ya, makanya kalau kita mimpin, kita masih panggil hadirat Tuhan. Kamu cacat secara teologis. Kamu menyangkal kenyataan bahwa Roh Kudus di dalam saya. Ini dia. Nggak bisa. Jadi jangan nyanyi itu lagu-lagu. Iya. Kita nggak bisa panggil dia sudah di sini. Urapan nggak bohong, bahkan kalau kamu salah nyanyi, urapan nggak pergi tinggalin lu. Gue nggak ikut yang kayak gitu. Senar putus, lampu mati, terus urapan pergi enak aja. Nggak gitu lah. Ini yang saya maksud. Lihat tuh, itu tentang Samuel. Sekarang kamu lihat ya. Ini pertama kali dalam literatur kuno kita bisa lihat karena serombongan band bermain dalam satu kesatuan. Lalu lihat nggak? Tuhan tuh panggil musisi, seniman, Tuhannya seniman agung. Lu lihat awan yang sama tiap hari. Hebat gak Tuhan? Itu Tuhan yang kamu sembahin, yang kamu layani dia. Jadi kalau kita sendiri di depan, kita nggak ada sukacita, ya udahlah, kamu juga jalan. Lihat-lihat lampu. Ini apa? Kamu nggak ngalamin dia. Kamu ngalamin dia. Kalau cuma mau nangis, lu duduk di tempat dengan musik juga nangis. Ya. Lihat tuh. Wow. Kisah Rasul 15. Udah banyak, kalau udah banyak dengar dia udah banyak. Kemudian aku akan kembali. Yang ngomong Tuhan, aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Saya bertanya gini, emang surga udah nggak ada ide lagi ya? Sampai pakai Daud pun. Besok saya bisa perdalam dia nanti tentang Tabernacle of David, tapi hari ini sekilas saja. Ada apa sama si Daud sih? Kok surga nggak punya ide? Sampai Tuhan mau bangun punya Daud. Wow. Ayat 17. Supaya semua orang lain mencari Tuhan. Ini akibat dari pondok Daud dibangun. Ini akibat. Orang lain mencari Tuhan. Jadi gini. Bukan khotbah yang bagus. Oh, saya mengkhotbah saudara. Lalu saya tahu ini saya jealous. Saya jealous dengan para penyanyi. Khotbah baru bangun. Hadirat Allah yang berubah. Kalau lu mau lihat gereja bertingkat, ini yang kita mesti bangun. Bagi kata hadirat dari hadir, artinya ada di dalam. Kalau Tuhan hadir, itu ini semua orang lain mencari segala bangsa yang tidak ada. Ya, bukan khotbah. Bukan khotbah. Pak, ini gereja apa namanya Pak? Panggil Hosana. Wah ya, kalau sampai di satu kota bilang, kamu udah ke gereja Hosana itu? Emang kenapa? Khotbahnya bagus. Biasa aja. Khotbah cuma komedi manusia. Terus ada apa emang di sini? Ada Tuhan. Keren. Makanya kalau satu kota itu, lu ke gereja itu, emang kenapa? Ada Tuhan. Ah masa? Udah deh, kalau bisa lu sebelum mati ke situ dulu deh. Keren gak? Keren gak? Keren gak? Selalu the presence. Begitu kamu orang datang ketemu Tuhan. Kamu tahu prophetic songs nyanyian itu ngomong. Ada orang mau bunuh diri kagak?
Ada orang mau cerai, cuma lagi nggak jadi ini, sama belum khotbah. Makanya saya bilang, satu penyembahan profetik dia mengalahkan 100 khotbah yang paling bagus. Punya nggak kerinduan itu yang saya maksud. Wow. Nah, sekarang Daud, mari lihat. Sekarang Daud dikejar sama Saul, mau dibunuh. Ini tentang hadirat Tuhan. Ya, lihat 1 Samuel 19. Saya pakai bahasa Indonesia bahasa Tinggi ya. Ayat 18 sampai 24. Setelah Daud berhasil lolos, ya, ia pergi ke rumah Samuel. Jadi dia tahu Samuel itu nabi. Nabi belum ada dalam payung kenabian. Daud di covering, di bawah perlindungan Samuel. Daud pergi ke rumah Samuel, ke Ramah, lalu memberitahukan semua yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian Daud dan Samuel bersama-sama pergi ke Nayot dan tinggal di situ. Terus 19. Tetapi kepada Saul diberitahukan bahwa Daud ada di Nayot dekat Ramah. Jadi Saul dengar. Sebab itu Saul mengirim beberapa utusan untuk menangkap Daud. Ini pasukan pembunuh nih yang dikirim. Ya. Tapi lihat ya, datang di pasukan, tapi mereka mendapati sekumpulan nabi yang sedang menari-nari dan berteriak-teriak bersama-sama dipimpin oleh Samuel. Lalu para utusan Saul itu dikuasai oleh roh Allah sehingga mereka juga mulai menari-nari. Kamu bisa lihat the presence of God. Begitu mereka datang mau tangkap Daud, nabi-nabi lagi main musik, lagi worship, mereka nggak jadi bunuh, mereka menari-nari, ikut kepenuhan roh Allah. Bayangin nih, belum selesai, terus lagi, terus. Ketika berita itu sampai kepada Saul, dia mengirimkan utusan yang lain. Jadi utusan Saul, lama banget sih, belum terangkat juga. Pasukan kedua, kirim, ya. Nah, mereka itu mulai menari-nari berteriak-teriak untuk ketiga kalinya. Saul mengirim utusan dan begitu juga terjadi pada sampai 3 pasukan dikirim. Mereka nggak bisa tangkap Daud, malah semua kesurupan, semua jadi suka cita. Itu Pantekosta ketiga atau ke-13 sudah. Nah, kamu bisa lihat, belum selesai, terus lagi. Nah, sebab itu Saul berangkat ke Ramah. Saulnya udah keluarkan sendiri. Saul ke Ramah sampai di sumur besar itu di Seku, ia bertanya di mana Samuel dan Daud berada. Dan orang di situ memberitahukan kepadanya bahwa mereka ada di Nayot. Terus, jadi ia terus ke sana. Tapi ia juga dikuasai oleh roh Allah, sehingga ia menari-nari lagi, berteriak-teriak sepanjang perjalanan ke Nayot, kayak orang gila. Terus. Nah, setelah sampai di sana, ia menanggalkan pakaiannya, menari-nari, berteriak-teriak di depan Samuel, rebah ke tanah dengan telanjang sepanjang hari dan malam. Inilah asal mulanya peribahasa yang berbunyi, apakah Saul juga menjadi nabi? Yang kita butuh hadiran saudara, bukan pengajaran tentang doktrin. Ayo gini, kamu kenal gereja dengan benar, tapi bukan berarti kamu kenal Tuhan. Yuk kita sepakat yuk, udah. Jangan Tuhan sayang kalian. Saya nggak percaya ini pertemuan ini bisa. Saya cuma mungkin Tuhan pinjam di lidah saya doang. Bukan. Kamu akan sesuatu yang besar. Mungkin saya dengar dari kamu ini Palembang, tapi nggak Palembang sekarang bawah. Kamu aduh saya kolektif. Kamu lihat. Terakhir. Saya langsung aja Yesaya 14. Saya nggak kasih catatannya di situ, tapi saya mau kasih tahu Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Tolong ya. Ini tentang Lucifer. Lucifer adalah worship leaders pertama. Jadi itu judul buat Lucifer. WL itu judulnya untuk Lucifer. Kenapa? Bukan aku tidak gitu dong. Tapi ini bicara tentang kamu sudah siap.
Saya mau selesai. Ini penting buat saudara. Ya, mungkin kita selesai jam 10 siap. Kalau saya enggak. Gitu. Ya, saya baca ya. Ini Lucifer. Wah, engkau sudah jatuh, hai bintang ini. Itu dia. Engkau sudah dipecahkan, jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ya, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ini Lucifer. Kalau saya bilang setan, Lucifer, apa dia otaknya? Gendruwo, Nyiloro Kidul, tuyul, itu hansip. Kan? Atau makhluk gundul pakai tanduk, pegang trisula, itu Hollywood. Nah, saya menjadi Kristen bertahun-tahun, bahkan udah pelayanan, gambarannya setan kayak gitu. Paulus memperkenalkan siapa Lucifer kepada jemaat di Korintus, dibilang angel of light. Kemudian dia lebih pintar dari lu, dia lebih ahli teologi dari lu. Pengalamannya 6.000 tahun lebih lama. Kamu lihat 5 keinginan setan. Aku hendak naik, aku hendak mendirikan, aku mau duduk di atas bukit, aku hendak mengajar. Aku. Tuhan apa? Dari Kejadian pasal 1, Tuhan gak pernah aku bahasa. Di Kejadian pasal 1 dia bilang 2, 3, dia bilang marilah kita. Jadi Tuhan itu unity. Marilah kita. Kalau setan, aku. Jadi kalau dalam pelayanan, sorry, kalau ada yang aku, senior pastor, itu soal waktu. Oke, sedikit lagi. Yes, kalau 28. Wow, kalau mau lihat, kamu mau lihat ini worship leader kita nih, yang dulu. Yes, kalau 28. Ayat 13 sampai 16. Ya, saya punya terjemahan lain, tapi saudara ikutin aja. Ini dia. Kamu memiliki segalanya. Itu Lucifer. Kamu ada di Eden. Keren kan? Taman Allah. Pakaianmu berhiaskan kemegahan. Mau bicara dress code paling mewah, lu bisa kainin dia. Lu punya kampungan. Ya. Jubahmu bertatakan permata. Ini dress code-nya dia. Apa permatanya? Saya punya catatan di sini. Carnelian, peridot, moonstone, beryl, onyx, jasper, sapphire, turquoise, emerald. Nggak ada. Batu bacan, nggak ada. Kamu lihat nih, keren gak? Bertatakan permata, red carpet, kampungan. Kalau dibandingin sama ini, lihat Tuhan. Ya, kamu dulunya keruk yang diurapi. Ya, semuanya terukir pada emas, sebuah jubah yang telah disiapkan bagimu pada hari yang kau diciptakan. Kamu dulunya keruk yang diurapi. By ordained, anointed, you as the mighty angelic guardian. Itu dia. Aku tempatkan kamu di atas gunung Tuhan. Engkau berjalan dalam kemegahan di tengah bebatuan yang bercahaya. Jadi bukan lighting, ini buatan. Jadi dia jalan, batunya bercahaya. Kamu lihat, kamu mau adu keren-kerenan. Udah. Wow. Sejak engkau diciptakan, engkau benar-benar sempurna. Namun kemudian terdapat kejahatan di dalam engkau. Terus, kata terakhir, engkau mencemari tempat penyembahan yang kudus.
Kamu tahu, Tuhan itu saya berkhayal, coba Tuhan tuh keren nih. Dia buat satu makhluk yang organ tubuhnya instrumen. Di sini ada harpa, di sini tambourine, di sini ini suling. Kamu lihat, dan semua dari emas. Kamu pernah dengar suling emas, logam emas? Sampai saya, Tuhan tuh ada makhluk itu, jadi saya nggak bayang kira-kira Lucifer tuh kalau dia angkat sayapnya mungkin bunyi keren banget ya. Bayangin, dia ditata sama dengan Tuhan, baru billion of angel itu. Kamu tahu crowdnya, kebaktian dia seperti desau air bah. Dia bilang, ayo semua bilang haleluya. Mari, coba putuskan. Nah, jadi gini, membuktikan bahwa semua jemaat menyembah bukan karena kamu komando dari depan. Itu kayak. Nah, terus dia jatuh. Kamu tahu, waktu iblis dibuang, cuma satu yang terjadi. Begitu dia terlempar dari Allah, langsung kegelapan. Tapi karunia nggak diambil. Bahkan enggak, Tuhan nggak kayak mereka kembali. Enggak. Ya, Lucifer dengan seluruh kemampuan itu cuman gini, sejak itu gelap. Dia terpisah. Nah, tiba-tiba Tuhan bilang, kita tata dunia ini ya, di Masakti ditata semua langit, keren. Lucifer ada. Loh, dia punya akses ketemu Tuhan. Dia bisa punya. Waktu dia lihat semua rapi, dia bilang engkau di Eden. Dia sampai di Eden, terus dia ngobrol gini sama Tuhan. Ini saya mesti pakai bahasa seperti itu. Dia bilang, Tuhan, kamu keren banget. Tuhan enggak biasa. Terus dia bilang, cuma saya nggak ada yang nyembah kamu. Sampai suruh kamu buang saya. Lucifer, dia selalu berusaha ingin buat Tuhan menyesal karena uangnya. Makanya dia, coba lu nggak, kan nggak ada yang nyembah lu. Dia harap Tuhan bilang, sorry waktu itu saya emosi. Dia harap bilang itu, dia berharap itu. Kamu lihat, terus Tuhan bilang, enggak, Tuhan bilang apa? Tuhan bilang aja, kamu ini, aduh ya, kalau lihat ini, pas itu Tuhan bilang, ini pertama kali, coba kamu pikirin, baca lagi, pertama kali Tuhan pakai tangan. Tadinya dia cuma ngomong, jadi. Begitu Lucifer seperti ngejek, kenapa kamu buang saya? Ya Tuhan, ada yang nyembah. Nah itu, sejak Lucifer dibuang, ada yang pernah baca, apakah Tuhan ciptakan malaikat baru? Ya, Tuhan pakai tangan, dia ambil tangan dia. Dia mengotori tangannya, dia keras. Kamu tahu si Lucifer tadi, wah, dia bikin apa? Tuhan nggak perlu ngomong, bukan cuma dia, billion of angel potong, wah, semua bisik-bisik. Itu Tuhan bikin apa? Kan Tuhan nggak ngajak apa? Kita minjem dulu, jangan, nggak penting. Tuhan bilang, semua ngomong, apakah dia lebih bagus dari bintang Orion? Kira-kira dia kayak kita nggak? Soalnya Tuhan nggak perlu, Tuhan mikir, kenapa dia concern, kenapa dia fokus? Dia sedang buat my own image, gambarnya sendiri. Kamu itu God, kamu itu masterpiece, mahakarya, semua mahakarya Tuhan lagi. Tanah sudah benda mati. Semua nonton, begitu selesai
Dia hembuskan, bilang nafas saya. Apa nafas saya? Gas, DNA. Itu yang dihembus. Oh, jadi manusia itu God representative. Saya kasih tahu kalian pintar. Malaikat tidak segampang dengan Allah. Malaikat cuma makhluk kudus. Kamu segampang dengan Allah. Malaikat dilarang panggil Tuhan Bapa. Kamu panggil dia Bapa. Malaikat jatuh, Tuhan hanya sebut. Kamu jatuh, dia nangis, dia turun, dia ambil. Kamu tahu nggak? Kamu penting, kamu berarti. Kamu nggak mau nyembah dia? Kamu nggak mau bersyukur? Kamu waktu Tuhan bikin, Tuhan hembuskan nafas saya. Mau tahu mujizat? Mau lihat keajaiban? Dalam seketika tanah berubah jadi daging. Semua organ tubuh terbentuk. Tahu nggak? Di dalam tubuh kita ada musik. Bukan cuma musik. Begitu dia jadi. Nanti dulu, di mana tuh Adam diciptakan? Di Eden. Apa arti Eden? Spot of the presence. Nafas pertama manusia in the presence of God. Jadi kita makhluk yang lemah. Begitu Adam bangun, Tuhan lihat Lucifer, terus Tuhan bilang, dia yang ganti kamu. Makanya habis itu dia mau hancurin Adam, dia cemburu, dia berusaha hancurin semua pemain musik, semua singer, dia bikin lu berantem, dia bikin lu jatuh dalam dosa, dia bikin semua. Lalu dia datang lagi Tuhan, ya, tapi yang benar nyembah lu, itu dia gagal lagi. Terus Tuhan menyesal dia, lu mau 1000 kali jatuh, Tuhan tetap bilang lu anak gua. Kamu jangan mau jadi korban, jangan izinkan semua dunia orang lain yang mendefinisikan kamu. Saya tutup, mari positif naik ke atas. Mari. Mazmur 8 ayat 5. Coba kalian lihat ini. Ini keren. Mazmur 8. Oh, salah. Kamu turun satu ayat lagi. Ayat 5. Lihat. Tadi saya habis cerita Lucifer kan, mulai. Apakah manusia sih kamu mengingatnya? Apakah anak manusia sih kamu mengindahkannya? Sudah? Terus? 6. Namun engkau telah membuat hampir sama seperti Allah. Hampir sama seperti Allah. Jadi kamu berkuasa, Allah Maha Kuasa. Cuma di situ bedanya. Hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Pelan-pelan. Kenapa kamu berarti? Kenapa kita berarti? Karena yang berarti dalam Tuhan dikasih kamu kemuliaan. Sayangnya, the way kita bikin dari semuanya tidak memanifestasikan. Jadi ini bukan saya nggak bilang kamu punya dosa, bukan. Kayak ada yang salah, yang mari kita berubah, kita bangun fondasi, kamu akan lihat. Yuk, mesti dilihat. Pasti dari tadi, waktu kamu dengar firman, ada nyanyian di dalam kamu. Pintar kita nyanyi. Nanti dia pimpin nyanyi, saya mau kalian jangan latahin kita dulu, dengar aja mereka nyanyi.
Renungin kata-kata itu, renung. Kalau itu kamu setuju, kamu nyanyi. Nah, jadi kita balapan, kan? Kalau dengan ada perintah sekecil apapun, nyanyi aja. Nggak apa-apa, mau nyanyi nggak apa-apa. Jadi saya mau melatih kamu bikin apa-apa jangan karena harus. Jadi I will, saya memilih untuk mau. Kamu dengar, baca kata-katanya. Kalau kamu setuju, kamu nyanyi. Dan saya mau bilang, waktu kamu setuju dengan kamu sedang setuju dengan sorga. Itu yang saya maksud. Kamu mau ekspresikan, mau berdiri ke, mau berlutut, mau sanggup ke, apa kepala, nggak apa-apa kan? Nah, gitu. Terserah, kamu mau berlutut. Ini kan bukan ruang pengadilan. No judging in this place, no. Nggak ada penghakiman. Yang ada the presence of God. Kamu bebas, ekspresikan. Begitu kamu belum pernah buat ini, nggak perlu malu sama orang di sebelah. Kamu nggak minta beras sama dia kan? Nggak minta kos pulang kan dia? Nggak usah malu. Dan mari terserah. Kamu bikin apa? Ikutin aja. Ikutin. Pelan-pelan. Yuk, silakan.